ya saingan-saingan sekarang lebih ketat lagi daripada tahun-tahun kemarin gitu. Iya. Pertama ada doa, terus habis itu usaha kan pasti, terus habis itu sama restu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini aku bisa mengundang temanku yang luar biasa sekali. Insyaallah dia jurusan apa, Pak? Aku jurusan pendidikan olahraga, prodinya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. Nah, itu dia jurusannya dia, susah soalnya. Nah, kali ini aku pengen sedikit bukan sedikit sih, lebih kayak kepoin, mencari tahu lah ya terkait jurusannya itu seperti apa dan ngapain gitu. Nah, tanpa berbasa-basi, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, dan buat teman-teman yang merasa channel seperti ini bermanfaat boleh di subscribe, enggak pun juga enggak apa-apa sih. Oke, lanjut ke video pembahasannya. Ini dia. Nah, oke. Mungkin seperti biasa ya, yang pertama mungkin kayak lebih memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, mungkin kayak nama ya kan, nama, terus jurusannya apa, prodinya apa ya, terus akuntansinya apa, ya pokoknya terserah si dia. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Khalid Mufid, biasa dipanggil Khalid, dari prodi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi angkatan 2019. Itu asal dari Tangerang Selatan. Widih sih, paling itu aja ya. Dari Tangerang Selatan sana. Ya, Deket-deket Jaksel lah. widih, ya. Anak Jaksel. Ini temanku ini adalah salah satu mahasiswa dari FIK. Dari jurusan apa, Lid? Jurusannya pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Prodinya pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi. PJKR ya kalau PJKR singkatnya. Oke, jadi Khalid ini orang yang keren, termasuk kayak aktivis. Kamu ikut berapa ormawa? Cuma satu ormawa. Serius, satu ormawa sama satu KMF. Oke. Di BEM Fakultas sama di UKMF Al Hidayah FIK UNY. Nah, kali ini kita akan sedikit cari tahu lah ya, kira-kira PJKR tuh ngapain gitu ya. Ya mungkin kita flashback dulu ya ke masa lalu. Masa lalu. Boleh. Nah, kita flashback dulu ke masa lalu. Khalid, dulu SMA atau SMK? Aku SMA. IPA ya PS? IPA. Nah, kenapa kamu ambil FIK? Kenapa kamu ambil FIK? Ya karena kan di FIK UNY sendiri itu emang dikhususkan untuk yang IPA gitu. Jadi yang saintek. Kalau yang sosum itu nggak bisa. Jadi prodi di sini tuh semuanya masuknya saintek gitu. Oke. Kenapa kamu dulu pilihnya PJKR? Karena dari kelas berapa ya? Kelas 10 gitu aku udah punya tujuan gitu, pengen jadi guru olahraga gitu. Iya. pengen jadi apa ya? Ya punya anak didik gitu. Itu pengen nyalurin ilmu aku kayak gitu sih. Insyaallah. Ya sekali ya. Ini ada apa? Jadi malu. Oke, jadi kayak pengen jadi guru gitu ya. Yoi. Insyaallah. Jadi guru. Semester berapa, Pak, kamu sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4 ya. Jadi Khalid ini semester 4. Dulu masuknya jalur apa, Lid, di UNJ? Oke, aku masuk jalur mandiri SM Prestasi Akademik. Gitu. Ya kan sebenarnya mandiri itu ada 3 jalur prestasi di UNY. Itu prestasi unggul, prestasi akademik, sama prestasi olahraga unggul. Itu yang jalur prestasinya. Itu jalur prestasi akademik sama unggul itu non tes gitu. Jadi monggo yang mau masuk UNY tinggal input prestasi. Iya bener. Ya gitu lah. Saya tahu juara nasional, juara provinsi. Iya. Kamu juara apa, Pak, yang kau inputkan? Aku aku sih nggak muluk-muluk ya, kayak cuma paling tingkat
nasional tapi nasionalnya ya nggak inilah nggak terlalu kayak atlet-atlet yang lain, itu beda gitu. Aku bukan atlet gitu. Oh, kamu bukan atlet? Bukan. Kalau FIK kan kayak Fakultas Ilmu Keolahragaan kan, di sini kan kayak berkenal dengan ya istilahnya olahraga lah ya. Nah kalau Khalid sendiri tuh, Khalid sukanya olahraga apa, Lid? Oke, kalau aku sih dari dulu tuh SMA ya, aku sukanya silat gitu. Wih. Kalau silat sih prestasi aku pas SMA, cuma kalau hobi beda lagi. Kalau hobi kayak futsal atau sepak bola sih, lebih ke sana gitu. Oke. Lebih suka silat atau futsal? Lebih suka futsal. Gini. Oke. Lid, kamu tahu nggak kalau BCKR itu akreditasinya apa? Akreditasinya apa? BCKR itu akreditasinya A. Semua prodi di FIK itu alhamdulillah udah A. Cuma sekarang ada prodi baru namanya pengobatan tradisional Indonesia gitu. Itu baru tahun ini dibukanya. Tahun 2021? 2021 itu baru banget tahun ini. Itu nggak kayak ngapain sih, Lid? Kayak buat jamu-jamu gitu nggak sih? Enggak ya? Itu sih kayaknya ya. Jadi pengobatan tradisional Indonesia itu kayak mengobati atlet-atlet kayak gitu-gitu sih. Jadi nanti kayak ngeracik obat-obat juga sih sebenarnya kayak gitu. Nah gini nih kalau wawancaranya sama anggota BEM ya. Kenapa ya Allah? Sama aja. Oke, tadi kan katamu apa ya, mungkin karena ini masih pandemi ya, misalnya apa sih yang berkesan selama kuliah di BCKR FIK ya? Oh, selama pandemi gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau bisa dibedakan gitu ya, pandemi sama sebelum pandemi itu lebih seru sebelum pandemi itu kan, karena kita bisa ketemu langsung sama teman-teman gitu kan. Iya. Jadi kalau selama pandemi ini aku apa ya, yang berkesan sebenarnya nggak ada gitu, karena kuliah aja susah gitu kan, apalagi di FIK sendiri itu kan kayak kita harus bikin video-video, kita harus bikin ya konten-konten gitu buat ngumpulin tugasnya kayak gitulah. Itu sih paling kesulitannya. Jadi kalau yang berkesan di online ini malah nggak ada gitu kalau menurut aku. Paling cuma ya di rumah ketemu sama keluarga gitu. Itu sih paling. Jadi ya semoga lah bisa segera kembali kuliah online. Amin ya Allah, amin. Oke, siap. Nah, Lid, kamu dari dulu emang pengennya ke UNJ, maksudnya atau mungkin pernah pengen ke ITB atau apa? Oke. Sebenarnya aku tuh dari SMA ya, tadi yang aku bilang sih niatnya dari kelas 10 itu udah pengen jadi guru olahraga gitu, karena ya aku juga apa ya, tahu diri gitu, aku nggak punya kemampuan di yang lain gitu, aku nggak punya kemampuan di bidang-bidang lain gitu, aku cuma bisa olahraga gitu. Itu apa ya, aku tahu diri gitu. Jadi terus aku ngambil di UNY. Kenapa ngambil di UNY? Karena ya yang pertama itu jalurnya non tes gitu. Jadi kalau di FIK lain itu, di univ lain itu kebanyakan tes gitu. Jadi ada tes fisik, ada tes apa segala macam, dan aku nggak sanggup gitu. aku mikir ya diri aku kayak gini gitu, maksudnya ya udahlah aku coba aja yang non tes. Ada yang non tes, kenapa enggak gitu kan? Karena aku udah berjuang pas SMA itu ngumpulin prestasi gitu, makanya sayang lah aku udah ngumpulin prestasi, masa iya aku masuk kuliah juga harus tes gitu kan. Jadi iyalah, jadi ya kenapa enggak gitu, dengan prestasi yang aku punya aku masuk lewat jalur non tes itu di UNY, dan alhamdulillah dapet gitu, jadi ngerantau. Oke, siap. Kamu tuh SNM enggak? Enggak. SBM juga enggak. Hah? Enggak. Jadi emang kamu langsung pilih kayak SM gitu? Iya, jadi sebenarnya aku tuh waktu itu SNM enggak lolos di pemeringkatan sekolah gitu, karena nilai aku kurang dari yang lain. Terus SBM aku nggak ikut karena aku udah lolos PAN PTKIN waktu itu. Aku lolos PAN PTKIN di UIN Sunan Kalijaga. Itu prodinya manajemen pendidikan Islam. Nah di situ aku udah ya udah karena udah dapet, jadi aku nggak ikut SBM kayak gitu. Dan akhirnya karena tujuan aku di sini, tujuan aku di guru olahraga, jadi aku setelah lolos di SPAN
aku daftar lagi di UNY kayak gitu. Alhamdulillah dapat di sini, aku ngambil di sini gitu, dapat 2 aku ngambil di sini. Widih. Masya Allah ya, jadi apa ya, mungkin salah satu hikmah yang apa ya harus ditangkap itu mungkin kayak apa ya, antara kekuatan doa kemudian, karena tadi kan kalian bilang misalnya dari kelas 10 udah kayak pengen banget ya, pengen berniat gitu ya untuk jadi seorang guru olahraga. Kalau PJKR tuh nanti ngajarnya kelas apa sih, SMP, SMA, SD atau apa? Oh iya, kalau PJKR sendiri itu dia ngajarnya SMP sama SMA gitu. Kalau PGSD itu khusus SD gitu. Terus ada lagi prodi di sini namanya PKO. PKO itu pendidikan pelatihan olahraga, itu buat ngelatih lah gitulah intinya. Terus ada satu lagi IKOR. IKOR itu lebih ke apa ya? Lebih ke massage, ngurut-ngurut kayak gitu. Itu sih kalau di PKO. Ngurut-ngurut pas lagi cedera gitu? Ya benar. Pas lagi cedera itu diurusnya sama anak IKOR. Jadi gitu ya teman-teman. Nih di FIK tuh ada FIK UNJ itu ada berapa jurusan? Ada sekarang ada 5 jurusan. 5 jurusan. Ya, yang pertama PJKR, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Ya. Yang kedua ada PGSD Penjas, itu ngajar SD. Terus habis itu ada PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, itu yang jadi pelatih. Terus yang keempat ada IKOR, Ilmu Keolahragaan, yaitu tadi massage apa segala macam, itu yang fisioterapi dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada pengobatan tradisional Indonesia gitu. Itu sih ada 5 itu ya. Kalau prodinya? Prodinya itu 5 itu juga. Jadi dipisah-pisah. Tiap jurusan, tiap prodi itu dipisah-pisah. Jadi sama. Tiap jurusan satu prodi gitu. Betul. Setiap jurusan satu prodi. Pantesan boy, kayak saingannya ketat. Iya, ya itu emang saingannya juga udah lumayan gitu, apalagi sekarang gitu kan. Ya maba-maba juga apa ya? Ya saingan-saingan sekarang lebih ketat lagi daripada tahun-tahun kemarin gitu. Betul. Iya. Makin lama makin susah. Dan tadi katamu kan khusus anak saintek gitu ya, terus cuma ada 5 prodi kan di sini, jadi mungkin ya wajar lah ya kayak direbutin banyak orang. Iya, itu dia, makanya agak susah juga. Ya, jadi agak susah ya teman-teman ketika mengundang narasumber yang sekeren beliau. Waduh, biasa aja. Jadi biasa aja guys. enggak, hanya luar biasa sih. Lanjut apa ya pertanyaan? Soalnya ini pertanyaan random ya teman-teman. Gitu. Oh ya, di Tangerang. Tangerang itu terkenal apa sih? Tangerang Selatan itu? Tangerang Selatan. Terkenal apa sih? Tangerang Selatan itu sebenarnya nggak ada yang khas itu, nggak ada yang terkenal itu, nggak ada sih sebenarnya. Karena itu dulu pecahan dari Jakarta Selatan gitu. Itu dulunya Jakarta Selatan gitu. Jadi masuk ke Jakarta, dipecah, masuk ke Banten, jadinya Tangerang Selatan kayak gitu. Nah kalau ciri khasnya di situ Tangerang Selatan apa ya nggak ada sebenarnya, nggak ada sih, nggak ada paling kayak makanan khas Betawi aja sih, kayak gado-gado, kayak ketoprak kayak gitu-gitu sih, kayak makanan khas Betawi karena masuknya Betawi sih di situ. Tangerang Selatan. Kalau misalnya kasih pertanyaan gini, apa yang ingin kamu ceritakan mungkin ke maba atau mungkin ke orang-orang awam terkait FIK? Kamu cerita apa? Oke. Ya kalau buat maba-maba nih, misalnya ada yang mau masuk FIK, UNY gitu ya, di sini ya kuliahnya santai gitu, nggak yang kayak fakultas lain gitu, nggak yang kayak fakultas lain yang kayak FMIPA misal kayak laprak kayak mungkin di sini ada yang mata kuliah yang seperti itu kayak fisiologi, terus ada anatomi kayak gitu-gitu ada, cuma ya di sini lebih ke dasarnya aja sih, nggak yang kayak FMIPA itu kan lebih mendalam gitu ya. Nah di situ di FIK ini lebih ke dasarnya, jadi di sini belajarnya nggak cuma olahraga tok gitu, tapi juga kita belajar tentang kesehatan, kita belajar tentang sosial, kita belajar tentang pendidikan kayak gitu kalau di PJKR sendiri ya. Jadi buat maba-maba yang mau masuk, monggo gitu,
dipikirin dulu sih, awalnya dipikirin dulu kamu passion kamu di mana gitu. Kalau emang kamu berminat di olahraga, ayo masuk ke FIK UNY gitu. Nanti kita belajar bareng di sini. Kalau mau tanya terkait strategi, dulu kamu punya strategi khusus nggak Lid? Biar bisa lolos SNMPTN? Oh, Ada nggak strategi. Sebenarnya nggak ada strategi khusus yang benar-benar khusus tuh nggak ada. Paling yang biasa aja, yang umum gitu. Yang pertama ada doa, terus habis itu usaha kan pasti, terus habis itu sama restu orang tua. Doa, usaha, restu orang tua, sebenarnya itu. Dan ya dari situlah kamu bisa kembangin gitu. Misal doa itu kan ya bisa kamu kembangin ke ibadah kamu juga gitu, kayak sholat tahajud apa segala macam kayak gitu. Itu sih yang ditekanin banget kalau pengen masuk gitu ya. Terus abis itu yang kedua tadi usaha. Jadi usaha kamu ini ya tergantung sama kemampuan kamu, kesanggupan kamu. Kayak aku bilang tadi, aku udah berprestasi di SMA gitu. Aku nggak, iya gitu kan. Aku udah berprestasi di SMA dan aku pengen masuk kuliah itu non tes. Nah, non tes ini karena aku udah berjuang di SMA, udah berusaha di SMA gitu. Jadi aku memutuskan untuk jalur non tes ini gitu. Jadi ya semaksimal kamu, sebisa kamu, semampu kamu itu berusahanya kayak apa gitu. Terus habis itu sama restu orang tua. Restu orang tua ini penting banget sih sebenarnya. Sebenarnya ini yang pertama ya, karena balik lagi restu Allah itu bergantung restu orang tua dan sebaliknya kayak gitu kan. Oke. Ya, jadi ya dari restu orang tua itu kita bisa menjalaninya itu lancar gitu. Mau lewat jalur apapun kalau udah ada restu orang tua pasti lancar, yakin. Itu sih, paling itu aja kalau dari aku. Iya guys, aku maaf ya. Oke, lanjut. Lid, kamu selama kayak melakukan perkuliahan dan mungkin kayak ujian dan sebagainya, pernah nggak sih ngalamin cedera? Cedera pernah nggak? Oke. Sebenarnya kan aku di SMA itu kesilat ya. Jadi di silat itu aku nggak terlalu nggak terlalu latihan yang berat-berat banget gitu, enggak gitu. Karena kan aku bilang lagi, aku bukan atlet gitu. Aku bukan atlet, jadi cuma kayak ya kalau emang ada lomba aku ikut kayak gitu doang sih sebenarnya. Kayak ya udah, alhamdulillah dapat berbagai prestasi. Dan ya kalau dari latihan yang aku pernah lakuin itu alhamdulillah nggak pernah yang namanya cedera, nggak pernah yang namanya luka parah gitu, enggak sih, alhamdulillah gitu, dilindungi Allah gitu ya, alhamdulillah. Kalau kesleo Pak? Kalau kesleo sih ya pasti lah. Kalau kesleo mah biasa gitu, anak olahraga enggak. Kesleo berarti bukan anak olahraga namanya. Siap, Masya Allah ya. Terus Lid? Gini, kan aku kenal dirimu tuh kayak aktivis gitu, maksudnya banyak ikut organisasi ya. Aduh. Nah, terus pernah nggak sih kayak merasa keteteran gitu, gak bisa bagi waktu, pernah nggak sih? Oke. Sebenarnya aku klarifikasi ya. Aku nggak banyak kegiatan, maksudnya nggak aktivis banget sih, enggak gitu kayak. Ya mungkin adalah beberapa kegiatan yang aku jalanin gitu, cuma nggak yang sesibuk orang-orang di luar sana gitu, enggak. Jadi alhamdulillah kalau keteteran sih masih bisa aku atasi gitu. Mungkin iya beberapa kali sempat keteteran tugas, ada rapat, ada proker yang harus dijalani gitu, bentrok apa gimana gitu, itu ada pasti. Nah, tapi ya bagaimana kita menyikapinya sih. Jadi ya balik lagi ke skala prioritas gitu. Jadi balik lagi ke skala prioritas. Kalau emang prioritas kamu itu ada di tugas, ya udah kamu kerjain dulu aja tugasnya gitu. Nah kalau emang prioritas kamu di proker yang ada di organisasi kamu, ya kamu kerjain aja tipis-tipis dulu gitu. Iya. Gitu ya teman-teman. Jadi nugas iya, terus kuliah iya, organisasi juga iya. Mantap sih orang. Iya. Oke Lid, pernah nggak sih kayak ngerasa lelah? Kan tadi kamu ikut organisasi, ikut banyak kegiatan gitu, pernah nggak sih ngerasa lelah terus akhirnya kayak aku pengen nyerah aja deh, pernah nggak sih? Lelah, sebenarnya kalau lelah sih dalam hati aja gitu. Iya, cuma kayak gue capek nih kayaknya ngelakuin ini, gue capek nih kayak gini, cuma dalam hati aja. Cuma
kalau dalam apa namanya aktivitasnya itu sebisa mungkin kita semangat gitu, jangan karena hati kita ngerasa lelah tapi aktivitas kita juga lelah gitu, jangan. Sebisa mungkin kita lawan gitu yang ada di hati kita. Iyalah harus kayak gitu. Jadi ya lelah ada di dalam hati, tapi kegiatan atau aktivitas kita tetap berjalan gitu. Kita lawan rasa lelah kita di hati ini gitu. Sebisa mungkin kayak gitu sih. Apa ya, mungkin kayak berusaha lebih dicapekkan atau mungkin dilelahkan dengan sesuatu hal yang bermanfaat. Benar, iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan gitu. Jadi lelah itu juga terbayar kayak gitu. Kayak misalnya mungkin misalnya Khalid gitu ya, kayak jadi juara-juara itu kan kayak melelahkan bagusnya kan. Tapi kan terbayarkan. Terbayarkan, benar. Bisa masuk di UNJ. Bisa dapat prestasi banyak gitu. Oke. Terus apa ya? Oke. Kan tadi asli Tangerang Selatan nih, terus ngerantau ke Jogja gitu. Apa sih first time yang Khalid rasakan gitu ya ketika di Jogja? Kan Khalid anak rantau dari Tangerang Selatan. Gimana rasanya? Ya, sebenarnya aku ke Jogja tuh udah 2 kali sih. Yang pertama itu pas SMP perpisahan, dan yang kedua itu pas kuliah itu. Ya, jadi kalau first time aku ke Jogja itu yang pertama orangnya sih, lebih ke orangnya, kultur di Jogjanya gitu, kultur budayanya kayak gitu-gitu itu sih, karena beda banget sama di Tangerang Selatan sama di sini gitu. Tangerang Selatan mah ya kalau bisa dibilang orangnya apa ya, brutal, abruk-abrukan ya, nggak jelas lah pokoknya ya gitu, beda gitu sama yang di sini gitu. Kalau di sini kan lebih sopan santunnya lebih dijaga, lebih lebih menghormati gitu, lebih menghormati satu sama lain. Kalau di sana susah nyari yang kayak gitu. Oke, jadi mungkin lebih excited dengan orang-orangnya. Kamu tuh SMP udah ke Jogja? SMP udah. Acara apa sih tadi? Perpisahan SMP tuh. Serius? Semua perpisahan di Jogja? Nggak di SMA sana? Enggak, di Jogja. Slow banget ya. Jadi ya itu sebenarnya sih waktu itu kayak ini sih, voting gitu kan. Voting kira-kira mau perpisahannya di mana nih gitu. Ternyata lebih banyak yang milih di Jogja gitu. Jadi akhirnya kita jalan-jalan ke Jogja terus ke hotel gitu. Jadi perpisahannya dalam gedung hotel gitu kan. Nah, ya udah disitulah kita perpisahan SMP. Gitu. Oke, jadi karena ini bersifat pertanyaan random ya teman-teman, maksudnya nggak ada pertanyaan pakem, jadi mungkin kalau ada pertanyaan yang belum aku tanyakan ke Khalid, belum ada suatu hal yang mungkin ya, harusnya ini ditanyakan tapi nggak ditanyakan gitu ya. Nah, nanti bisa nge-DM Instagramnya si Khalid. Apa Lid nama Instagrammu? Oke, Instagram aku. Kamu punya nggak? Punya dong. Instagram aku @mkhalidmufid nih, nanti di sini nih. Enggak nanti. Enggak ada deskripsi. Di deskripsi aja. Enggak bisa ngedit ini dia. Deskripsi aja ya. Iya. Itu ada Instagram aku di situ. Boleh DM. Tanya-tanya tentang apa, Evika kuliah atau apapun boleh, organisasi atau apapun boleh. Termasuk tentang dia. Termasuk tentang aku. Oke, jadi gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir ya mungkin. Boleh. Oke. Closing statement atau mungkin nasihat lah buat maba-maba yang kira-kira pengen gitu kuliah di FIK, UNJ atau mungkin apa gitu, semangat atau apa gitu. Oke. Ya, buat teman-teman semua yang mau masuk FIK UNY itu pesan aja sih kalau dari aku ya, pesan aja, dikuatin lagi ibadahnya, terus digencerin lagi prestasinya, karena di FIK ini bener-bener prestasi yang dilihat gitu. Jadi kamu masuk sini tuh emang harus ada prestasi apapun itu caburnya gitu. Itu sih penting banget. Dan ya yang kayak tips aku tadi gitu, restu orang tua jangan sampai lupa gitu. Kamu misal dari jauh pengen ngerantau itu harus punya restu orang tua. Kamu pengen di sini tapi nggak dapat restu, mending nggak usah gitu. Bener. Kalau dari aku mending nggak usah, karena restu orang tua itu penting. Kamu nggak tahu nanti kejadiannya seperti apa kalau kamu nggak dapat restu orang tua gitu sih. Terus
sama ini passion kamu. Jadi jadi kamu harus bener-bener mikirin passion kamu di mana gitu. Kalau emang passion kamu pengen ngajar, kamu pengen punya pengalaman dapat siswa gitu, punya siswa-siswa nanti, punya peserta didik itu kamu bisa di PJKR sama di PGSD Penjas gitu. Nah kalau emang kamu nanti passion kamu lebih ke punya strategi atau ngelatih kayak gitu, bisa di PKO. Dan kalau kamu lebih prefer ke yang ilmu-ilmu dalam olahraga itu kayak massage terus dan lain-lain, itu lebih ke IKOR aja masuknya gitu. Terus yang terakhir itu ada di prodi baru, itu pengobatan tradisional Indonesia. Sebenarnya itu aku belum tahu persis sih kayak apa kuliahnya gitu kan, karena baru tahun ini 2021 dibuka gitu. Nah kalau kamu masuk situ kamu harus persiapan ya paling enggak tahulah tentang obat-obat tradisional kayak gitu. Itu sih kalau saran dari aku. Makasih. Oke, Insya Allah ya, hari ini kita belajar banyak tentang etika, tentang Khalid. Nah, pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir gitu ya, yang sudah berkenan untuk subscribe ya, alhamdulillah ya. Seperti biasa semoga dari video ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pembelajarannya, ya kan, bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih juga ya Khalid yang sudah sama-sama sudah berkenan gitu ya. Iya, sukses terus. Makan waktunya, mohon maaf ya mengganggu. Iya, apa boy? Jangan-jangan lagi rapat gitu. Enggak ya. Enggak kok, alhamdulillah. Terima kasih banget buat teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.